Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara Baru. Latar belakang pemindahan ibu kota yang pertama yaitu kepadatan perkotaan yang terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor. Yang kedua, bencana banjir. Yang ketiga, ancaman ROB atau banjir air laut pasang. Yang keempat, eksploitasi pengambilan air tanah secara berlebihan. Dengan melihat faktor tersebut memperlihatkan betapa mengerikannya kondisi fisik kota Jakarta, sudah begitu rapuh, keropos, terlalu padat dan sesak, terlalu semrawut, dan tidak nyaman demi menghindari kemafsadan dan meraih kemaslahatan bersama perlu adanya pemindahan ibu kota untuk menghindari bencana-bencana yang kiranya dapat melanda di masa yang akan datang. Dengan memindahkan ibu kota berarti mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintah yang saat ini terpusat di Jakarta, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kantor-kantor lembaga pemerintahan lainnya yang ada di Jakarta. Kedua, mengurangi pusat bisnis keuangan, perdagangan, pusat jasa. Dengan adanya ibu kota baru, pastinya pusat-pusat bisnis keuangan, perdagangan, dan pusat jasa beralih atau setidaknya berkurang sentralisasinya. Tidak hanya bertumpu di Jakarta, tetapi juga di ibu kota baru. Yang ketiga, mengurangi beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, serta polusi udara dan air. Dengan kebijakan pemindahan ibu kota baru ini, otomatis akan ada tujuan baru arus urbanisasi keluar Pulau Jawa, yaitu yang nantinya jadi ibu kota baru. Hal ini dapat mengurangi kepadatan penduduk Jakarta, serta dapat juga mengurangi atau setidaknya menekan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dan juga tentunya ibu kota Jakarta pindah dan gedung-gedung pencakar langit di ibu kota dialihfungsikan, serta kendaraan operasional pemerintahan atau perusahaan dialihkan ke ibu kota Jakarta baru. Pastinya akan menekan polusi udara, air, dan juga suara hingar-bingar ibu kota. Pengurangan beban Jakarta ini dapat membawa kemaslahatan bagi Jakarta serta dapat menolak atau menghindari kemafsadatan yang akan menimpa Jakarta sewaktu-waktu jika terus dibebankan dalam berbagai macam hal ini. Jadi yang dapat dari pemaparan yang telah kita lihat sehingga dapat dialih kesimpulan bahwa model kebijakan yang dapat diambil adalah model kebijakan rasional di mana pemerintah mencari jalan alternatif untuk kepentingan bersama. Dalam perspektif kebijakan publik, proses formulasi kebijakan agenda setting hingga solusi yang dipilih lebih menekankan pada proses searah dari pemerintah. Bahkan sebelum kebijakan ditetapkan secara formal, melalui penetapan undang-undang, pemerintah telah mengambil berbagai langkah yang mengesankan bahwa persetujuan sudah diperoleh dari lembaga legislatif. Proses semacam ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan persoalan yang di tahap implementasi. Bahkan apabila proses politik di DPR RI belum selesai di masa jabatan presiden berakhir, bisa jadi terjadi pembahasan berhenti, sementara sudah banyak sumber daya yang dihabiskan dalam proses selama ini. Sekian, terima kasih.